Makanya hidup itu harus berhati-hati. Santri-santri di sini dilatih oleh abah, oleh ibu, bapak, ustadz, ustadzah untuk berhati-hati cara berpakaian, hati-hati bertutur kata, hati-hati dalam bermedia sosial, hati-hati dalam bergaul. Itu tujuannya apa? Mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah, baik surga dunia maupun akhirat. Kami terima kasih terutama kepada pemerintah daerah dan kepada warga Nahdliyin yang telah mendukung kebesaran pondok pesantren ini. Kami sangat meyakini pemerintah tidak mungkin bisa berhasil membina sekian banyak warganya tanpa bantuan dan peran serta dari para pemuka agama yang khususnya mengasuh pondok-pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Kami mohon doanya kepada bapak-bapak sekalian. Satu, mudah-mudahan kami selalu diberi sehat dan panjang umur, kita bisa meneruskan mengemban pondok pesantren Nurul Islam ini. Sebab semakin banyak santri bukan semakin ringan. Birahmatika ya Rabbi la taqtarujana maulana maulana ya samidu ala birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana Maulana ya Samidu ala birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana Maulana ya Samidu ala birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana ya Maulana ya Sami du'ana ya Sami du'ana ya Maulana ya Sami du'ana ya Maulana.
Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam
wa ala alihi wa ashabihi dzil ulumi wal hikam, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama yang saya ta'zimi dan saya taati, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Bapak Bupati Kutai Kartanegara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, yaitu Bapak Haji Dr. Sunggono ML. Monggo Pak Camat. Yang saya hormati Bapak Muhammad Amin dari Kasubsi Politik Polda Kalimantan Timur dari Balikpapan. Yang saya hormati Bapak Kabak Kesra, Bapak Camat dan Bapak Sekjam yang saya hormati. Anak-anakku sekalian, santri banin dan santri banat yang saya muliakan. Segenap pengurus Majelis Wakil Jabang Nahdlatul Ulama Tenggarong Seberang. Anak-anakku sekalian, ketika sampean sudah pulang kembali ke kampung, kegiatan harus seperti biasa ada di pondok, walaupun tidak sama. Karena di pondok sampean kalau tadarusan itu mulai dari tarawih sampai tahajud, langsung sahur, langsung subuh. Alhamdulillah, bukan hanya Muhammadiyah yang datang, DPD LDII alhamdulillah hadir di depan kita. Kami harapkan musola dan masjid yang ada di sekitar sampean itu sampean harus ikut memeriahkan di bulan Ramadan ini. Jangan nanti di pondok rajin buka Quran, tapi sampai di rumah rajinnya buka HP. Karena ini sudah yakin, sudah kangen banget dengan HP-nya ini. Kalau soal makanan tidak kangen, pasti yang kangen HP. Dan saya terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui perintah Bupati dan direalisasikan oleh Pak Sekda bahwa pembangunan yang 3 tingkat ini mulai dari peletakan batu pertama sampai selesai itu semennya adalah bantuan Pak Bupati dengan Sekda. Kemudian cor yang di depan ini itu 400 sak juga dibantu oleh Pak Sekda. Pondok hanya beli 50 sak, bantuan beli almarhum 20 sak. Juga ada bantuan dari wali santri untuk beli koral dan pasir, walaupun tidak semuanya. Jadi pondok sekitar hanya 30% untuk mengeluarkan ini. Dan bangunan yang di atas itu habisnya sekitar 1,7 miliar. Alhamdulillah bisa selesai. Kami terima kasih juga kepada Kabak Kesra bahwa tahun ini kami mendapat dana hibah insya Allah 500 juta. Mudah-mudahan habis hari raya bisa realisasi Bapak ya. Rencananya untuk kantor depan itu akan saya rehab. Air minum itu nanti akan dipindah ke belakang sini. Yang bawah untuk kantor, yang atas untuk penginapan tamu. Sebab kita Pak Sekda belum punya penginapan tamu Pak. Kasihan kalau orang Wahau, orang Berau, orang Kutai Barat kadang-kadang bermalamnya di Samarinda, kadang-kadang kumpul dengan anaknya di asrama. Maka kami ingin mempunyai khusus kamar tamu yang nanti ada dapurnya, ada kamar mandinya, ada kasurnya, orang supaya tidak perlu nyewa lagi. Mudah-mudahan barokah manfaat Pak. Itu adalah yang kita laksanakan tahun ini.
Dan insya Allah belakang ini juga akan kita turap. Sudah pesen batunya, sampai sekarang belum diantar, mungkin karena puasa yang gali batu mungkin. Itu belum diantar, insya Allah anggarannya sudah ada. Dan kami terima kasih juga kepada Perkim. Melalui Perkim kami dapat bantuan kamar mandi yang merah putih. Itu adalah dari Perkim, katanya nanti akan dianggarkan lagi di anggaran perubahan. Sehingga kami sekarang tidak membatasi jumlah santri yang akan masuk di Nurul Islam. Tidak akan membatasi. Walaupun saat ini Pak Sekda yang daftar baru ada 100 anak, karena memang sekolah belum ujian dan mungkin orang mau mendaftarkan uangnya masih mau dipakai lebaran, jadi banyak yang belum daftar. Kami mohon doanya kepada bapak sekalian. Satu, mudah-mudahan kami selalu diberi sehat dan panjang umur, kita bisa meneruskan mengemban pondok pesantren Nurul Islam ini. Sebab semakin banyak santri bukan semakin ringan, semakin banyak santri adalah bebannya semakin berat. Bayangkan kalau santri 700 Pak teman, yang nakal setiap 100 orang itu 5. Sudah 35 anak 5 aja nakal, kita sudah stres, apalagi anak 35. Tapi itulah resiko kita semua. Makanya ustadz-ustadz kadang-kadang ngerasani abah itu lek metu kok semangat ya kok lebih umak atau ilsu. Karena kalau kita di rumah itu sudah banyak beban. Anak begini pasti lapor, anak begini pasti lapor, ustadznya begini pasti lapor. Kalau keluar, kita masuk mobil sudah dingin, nyampe tempat sudah menjelang maghrib, jadi puasanya tidak terasa. Terus kalau kita ikut safari NO misalnya, safarinya Mas Habib, itu yang nyadet cuma satu Pak, cuma malaikat dok yang nyadet. Tapi kalau ikut safarinya Pak Sekda dan Pak Kabak, itu yang nyadet malaikat, Pak Kabak juga nyadet Pak. Ya Pak Kabak, Pak dipesenin sama Bupati sudah. Itu Pak Yai di kontrak, jangan boleh kemana-mana itu kita terus. Ya Kiai kan harus kaya, harus. Kalau Kiai miskin tidak berdaya, Kiai harus kaya. Dan kekayaan Kiai bukan untuk siapa-siapa, pasti untuk kemaslahatan umat. Tidak mungkin Kiai ke diskotik, ke kafe, tidak mungkin. Kiai itu kerjaannya yang ngajar, misi pengajian, rapat hari-hari, itu aja yang dibikin umat. Salah satu contoh, kita kalau ke Jawa, Pak Sekda kemarin kita ke Kausar, kita pernah ke Yesaid Abil. Tidak ada ceritanya kayak Kiai itu miskin Pak. Paling jelek mobilnya itu Pajero Alphard. Maka saya terima kasih kalau Pak Sekda ngasih saya Fortune, terima kasih. Andaikan saya dikasih Xenia Pak, terus kita ngaji ke Kembang Jagut ngikuti fatwa, terbang Pak mobilnya. Ya kalau itu kan CC-nya agak besar, jadi mampulah kita ngikuti kemana-mana. Tujuannya berarti adalah, saya cerita ada seorang kiai di Jember, anak cucu saya mondok di sana, namanya kiainya Ahmad Syadid. Ketika saya sowan, baru masuk kiai sudah nyari kunci. Ustadznya dipanggil, mana kuncinya Pak Jero tadi? Dikasih. Langsung saya mau pamitan. Oh Kiai, pada tidak bahasa Jawa. Oh boten, lek ngoten putar bro, aku njogo kunci iki badhe ngajak jalan-jalan jenengan kok. Mungkin ngajari saya. Bayangkan pondok pesantren bisa bangun rumah sakit Pak Yesadi itu. Tanahnya 3 hektar di pinggir jalan lagi di Jawa. Coba, seseorang, hanya satu orang bisa berpikir untuk bangun rumah sakit. Rumah sakit adalah untuk kemaslahatan umat. Kemudian saya ditunjuki dia punya perguruan tinggi UAS, Universitas Asunia, itu untuk umum. Yang untuk di dalam pondok, anak pondok tidak boleh kuliah di luar, harus kuliah di dalam. Di situ hanya ada tarbiyah, syariah, dan ma'had ali. Nah, bayangkan kekayaan kiai itu bukan untuk beli apartemen, bangun hotel, tidak. Pasti untuk kemaslahatan umat.
Makanya sampean tidak salah kalau sedekah ke kiai, sedekah ke pondok pesantren, itu sampean berarti ikut membangun kemaslahatan umat. Jadi mungkin itu sekali lagi saya terima kasih. Mudah-mudahan nanti Pak Dandim dan Pak Kapolres datang, karena beliau tadi sudah, anak buahnya sudah WA saya katanya akan hadir di sini. Mudah-mudahan nanti bisa hadir. Sekali lagi kami terima kasih terutama kepada pemerintah daerah dan kepada warga Nahdien yang telah mendukung kebesaran pondok pesantren ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada kesempatan hari ini, para ustaz-ustazah dan santri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dari Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Kiai Yaskin dan juga seluruh pimpinan pondok pesantren dan undangan yang mulia yang saya banggakan. Pertama-tama atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran seluruh lembaga keagamaan, khususnya agama Islam yang sampai saat ini telah bersama-sama pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kutai Kartanegara yang berakhlak, unggul dan berbudaya. Visi ini ada di dalam visi pemerintah kabupaten yang kita harapkan didukung oleh semua unsur elemen lembaga keagamaan. Hari ini secara khusus kami berterima kasih karena diundang di Pondok Pesantren Nurul Islam ini dan menyaksikan langsung seperti apa perkembangan pondok ini dari waktu ke waktu. Kalau beberapa waktu yang lalu memang pandangan di depan ini agak kurang nyaman karena agak kumuh, sekarang relatif lebih baik karena juga bantuan dan peran serta dari seluruh elemen termasuk dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya untuk anak-anakku perlu diketahui kita punya sangat banyak program beasiswa di bidang keagamaan. Ya. Beasiswa dimaksud termasuk diantaranya untuk santri di pondok pesantren dan bagi adik-adik yang nantinya punya minat untuk belajar atau mendalami agama secara lebih lanjut di perguruan tinggi, kita ada bekerjasama dengan perguruan tinggi ilmu Al-Quran dan Institut Ilmu Al-Quran yang ada di Jakarta. Saat ini sudah banyak santri-santriwati yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara yang kuliah di sana gratis, semuanya dibiayai oleh pemerintah. Bagi adik-adik bagi adik-adik khususnya remaja putri yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, itu lebih pas kalau ikutnya di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran. Di sana diwajibkan seluruh santrinya, mahasiswinya untuk tahfiz Quran, untuk menghafal Al-Quran. Jadi IIQ itu lebih banyak santriwati yang berkuliah di situ. Tapi kalau yang PTII, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, santri-santriwatinya tidak harus menghafal Al-Quran atau hafiz dan hafizah. Kemudian yang lain, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga punya program satu desa satu dariku, satu desa satu hafiz Quran. Dan bagi adik-adik yang mungkin punya minat untuk mengikuti program dimaksud, silakan mendaftarkan pada saatnya ketika pembukaan untuk program-program tersebut dilaksanakan. Bapak Ibu yang mulia saya hormati, di samping itu pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara punya program Buka Berkah yang termasuk diantara juga memberikan fasilitasi pembangunan rumah ibadah, perbaikan rumah ibadah, dan juga memberikan legalisasi atas pendirian rumah ibadah, termasuk diantaranya memberikan bantuan 100 juta kepada setiap pondok pesantren yang ada di Kutai Kartanegara ini. Alhamdulillah
Pak Bupati memberikan perhatian yang sangat luar biasa untuk pendidikan keagamaan ini, dan mudah-mudahan mari doakan beliau mudah-mudahan senantiasa sehat sebagaimana doa kita tadi untuk kiai dan para sesepuh yang ada di pondok ini dan untuk kita semua, sehingga pada saatnya nanti kita bisa sama-sama menyaksikan seperti apa kemajuan kegiatan pembangunan keagamaan khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemuka agama, ulama di Kabupaten Kutai Kartanegara ini yang selama ini sangat membantu peran dan fungsi pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Kami sangat meyakini pemerintah tidak mungkin bisa berhasil membina sekian banyak warganya tanpa bantuan dan peran serta dari para pemuka agama yang khususnya mengasuh pondok-pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Semoga kebersamaan ini senantiasa bisa kita bina terus dan kita bisa tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan ini insyaallah selalu membawa keberkahan dan nilai ibadah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alam raya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Bersujudlah segala di hadapan Sang Raja, berharap memohon karunia-Nya. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Matahari, rembulan, bintang, langit, lautan, berserah, berpasrah kepadanya. Dialah sang pencipta, di tangannya kuasa, hitamnya, putihnya manusia. Allah yang maha besar, Allah maha dermawan, Allah yang menciptakan, Allah tiada bandingan. Allah, Allahu Allah, Dia maha pemurah, Dia Allah maha penyayang. Allah, 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 bertasbihlah alam raya. Allah, 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 memuji dan memujanya. Subhanallah, 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 Subhanallah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ma nawa kama nawa salafun as-salih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahudah ila yaumin Allah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim.
al-mu'azzamun wal mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus jumatan Romo Kiai Abdul Hanan selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam, selaku Rais Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga selaku Ketua Majelis Ulama Kabupaten Kutai Kartanegara yang saya muliakan beserta yang saya hormati seluruh pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, baik jajaran Suriah dan Tanfidiyah dan para kiai, para masyayikh yang hadir, Bapak Bupati Kutai Kartanegara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda serta rombongan, kemudian Forkompimda, Forkompimcam, Pak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil dan seluruh jajarannya yang hadir, seluruh kepala desa dan juga teman-teman dari Majelis Wakil Cabang dan Ranting, dan ibu-ibu fatayat muslimat yang hadir juga di tengah-tengah kita, anak-anakku sekalian, santri Nurul Islam yang alhamdulillah sore hari ini sangat-sangat berbahagia. Bahagia kan? Saya tahu kenapa, karena besok pulang ya. Bahagia Pak anak-anak. Jadi anak-anak ini Pak, biarpun nggak dapat angpau tapi sudah diumumkan hari ini makan besar. Wah bahagia juga. Yang ya betul. Kemudian besok pagi pulang, libur sampai berapa? Ya, lebaran ke 7. Nambah lagi ke 10. Wah, seneng banget. Saya maka di sini, Pak. Saya diamanati untuk menjadi ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Orangnya cilik, kecil, kemudian saya ini kalau ngaku orang Jawa juga orang nggak begitu percaya Pak. Modelnya itu tidak ada face-nya orang Jawa saya ini. Saya itu agak ketimuran Pak. Tapi padahal asli saya orang Jawa Timur, tetangganya Pak Kiai Anwar Zahid. Maka saya semoga nasibnya kayak Pak Anwar Zahid. Kemudian di sini jabatan saya Pak Sekda itu lebih tinggi daripada Mbak Hanan. Karena Mbak Yayanan itu yang tempatkan kami, cuman karena Mbak Yayanan itu Pak Yai kami, jadi akhirnya kami tetap di bawahnya. Dalam arti apa? Saya disuruh, Habib besok latihan khirobiah sore, di mana Mbak? Di Nurul Islam. Wah ya saya ini latihan khirobiah aja. Jadi seandainya apa yang saya sampaikan nanti salah, saya tak ngaji sama anak-anak santri. Adik-adikku yang saya hormati, mari kita ingat-ingat bahwa puasa ini puncaknya adalah la'allakum tattaqun. Puncak dari puasa itu adalah untuk menggapai takwa. Dan orang yang bertakwa itu tiada lain tiada bukan nanti hadiahnya istimewa. Apa itu? Di dalam surga nanti dimasukkan surga, kemudian ditulisi di pintu surga, salamun alaikum tibtum alaikum fadkhuluha khalidin abada. Keselamatan bagi kalian wahai orang-orang yang bertakwa, ayo semuanya masuk. Kalau sudah masuk di dalam surga nggak usah keluar-keluar lagi. Karena apa? Di dalam surga itu nikmatnya luar biasa. Maka puncak puasa itu adalah membimbing kula kali sampeyan kita ini Pak dijadikan orang yang paling bertakwa. Nah takwa itu ternyata puasa ini Allah sudah sengaja supaya apa? La'allakum tattaqun. Kita ini kalau sudah bertakwa hadiahnya banyak, dan puncak hidup kita yang cari selama ini adalah mencari ini. Nanti kalimat Allah yang diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa itu apa? Menjadikan jiwa-jiwa kita ini jiwa yang menang. Maka orang yang berpuasa itu adalah mengalahkan hawa nafsu.
Dan orang yang menang itu Pak bukan mengalahkan musuh, bukan menang itu bisa membunuh, tidak. Tapi mereka yang menang adalah mereka yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Adik-adik, di luar sana ada loh mainan TikTok itu bagus sekali. Ada yang mainan IG, ada yang mainan Facebook, ada yang mainan ini itu, ada yang mainan motor, ya kan? Tapi sampean berpuasa, tunggu kalau mau berpuasa nanti sampean akan merasakan nikmatnya berbuka. Dan berbuka dimaksud adalah seperti yang ditulis di surga itu, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian semua. Hari ini kita berpuasa di pondok. Oke, HP kita lepas dulu. Biarpun toh kadang-kadang bapaknya kesini masih nyolong-nyolong, ya enggak? Padahal udah nggak boleh, tapi nitip sama tetangganya, bawain dong HP-nya, ya kan? Nah ini, tapi sampean kalau mau ngempot karena apa? As-shaumu wa al-imsak. Hari ini kita berpuasa, hari ini sampean berpuasa tentang HP, berpuasa tentang pacaran, berpuasa tentang apa? Naik motor di luar sana. Tapi nanti tunggu saatnya sampean keluar dari pondok pesantren ini akan merasakan betapa nikmatnya orang lebaran, ya enggak? Jadi santri, mohon maaf Pak Sekda, saya mau tanya Pak, alumni santri ini semisal jadi asisten bupati pantas dah? Pantas, loh pantas beliannya. Keluaran YPM kemudian jadi arsitek yang akan bangun IKN pantas dah? Pantas. Keluaran YPM kemudian punya sapi 100 per anak 100 dah? Pantas dah? Pantas. Keluaran santri sarungan kemudian punya minimarket pantas dah? Pantas. Santri itu di mana-mana pantas, apalagi santri itu mohon maaf sendalnya jepit, kaosnya cuma segini oblong, sarungnya batik pakai songkok gini, naiknya Civic Turbo. Pantas gak? Wah, pantas banget. Amin. Pokoknya pantas kabeh, mau nyawa mau apa pantas. Maka sekarang ayo puasa, memantaskan diri untuk mendapatkan predikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa ngempet as-shaum huwa al-imsak. Maka yang selanjutnya aku pengen saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Dek, sampean ya Mas, dikongkon poso, wong poso itu nek gelem poso engko mendapat, mohon maaf, Allah, ini kita ingat-ingat dulu urutannya. Allah itu menciptakan makhluk namanya malaikat. Malaikat niku diciptane Allah Subhanahu wa taala makhluk yang produknya agak sempurna, tapi biarpun sebelum sempurna. Malaikat itu nggak pernah salah, betul nggak deh? Betul. Kemudian Allah menciptakan lagi namanya setan. Setan itu nggak pernah benar, selalu salah. Kemudian Allah juga menciptakan makhluk namanya hewan. Dan hewan itu kalau sampai tanya santri ini, biarpun seperti ini tahu Pak, jenis hewan. Hewan itu ada hewan rumangkang, ada hewan satu galak, betul nggak? Hewan satu galak disimbolkan apa? Khinzir, kalbun, ya kan? Celeng, asu, ya kan? Apalagi yang makan itu loh, daging sama itu. Kalau satu rumangkang itu hewan yang bagaimana? Hewan yang sukanya makan saja. Seperti apa? Kambing. Maka kalau ada teman sukanya makan terus diarani koncone wedhus ini. Ya ora? Mangan turu kaya wedhus persis. Ya kan? Nah, malaikat diciptakan Allah sempurna dengan kebaikannya, tidak pernah marah. Kalau setan diciptakan Allah marah terus. Setan ini hiburannya malaikat itu kalau bisa menyenangkan orang. Hiburannya setan itu kalau bisa mengganggu orang. Kalau hiburannya anjing, ya kan, hiburannya harimau itu kalau bisa sudah makan menerkam temannya, bahkan anaknya sendiri, apa anaknya sendiri, temannya sendiri.
hewan lingkungannya. Nah kemudian kalau hiburannya siapa? Iblis, itu selalu menyusahkan orang lain. Kalau hiburannya kambing, itu apa? Yang penting makan. Maka adik, sampai nggak usah heran kalau ada orang baik luar biasa, apik, seneng apian, maka dinamakan kayak orang itu persis malaikat. Dia hatinya hati malaikat apian. Sampean beli jajan, dia yang beliin, baik nggak? Hatinya kayak malaikat. Dia kalau disakitin selalu memaafkan, baik. Ada juga orang yang hiburannya hanya makan. Pokok agar mangan ki wis wareg. Pokok agar wis wareg turu. Pokok agar wis turu melek meneh mangan meneh. Bahkan antri tempatnya bule kemarin belum tinggal. Ya, sampai sayang sama bule semua dong. Sayang, kita doakan ya semoga beliau tergolong orang-orang yang sangat bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang nerusin anaknya. Orang kemudian kalau mohon maaf serakah, Pak Sekda, kita ini punya jiwa yang malaikat ada, baik hati. Ada jiwa kita setan, sukanya nyusahin orang. Ada juga jiwa kita ini yang modelnya kayak kambing tadi Pak, yang penting makan, nggak peduli itu teman saya rezekinya rebut, yang penting aku. Nah itu ada. Nah dari sekian makhluk ada juga yang modelnya itu kayak harimau Pak. Dia sekali makan, lama nggak makan, tapi suka marah, suka marah-marah. Maka manusia itu nggak usah heran. Mungkin teman-teman ini yang di kantor ada orang itu modelnya kayak kera, suka nyakar rezekinya teman. Ada yang model suka sikut-sikut, ada yang modelnya kayak monyet, sudah megang tapi masih nggak terima temannya yang megang direbut lagi. Itu semuanya diciptakan Allah ada di diri manusia. Nah manusia ini bahaya Pak. Manusia ini kalau sudah menjadi setan akan melebihi setan. Manusia itu kalau sudah kayak kera melebihi kera. Maka kita dilatih berpuasa selama Ramadan. Ini di model-model kayak malaikat. Malaikat itu tidak makan biarpun punya makanan, tidak minum biarpun punya minuman, tidak punya istri biarpun beristri. Kita ini Pak sebulan ini seakan-akan nggak punya istri Pak, sama Pak ya? Di Tenggarong aturannya sama nggak Pak sama yang di LG? Sama ya. Kalau siang maksudnya Pak Camat. Kalau siang nggak boleh Pak ya, senggol, bahaya Pak. Makanya istri-istri itu deh nanti kalau udah puasa sampean kalau siang kalau Ramadan jangan pakai daster ya, bahaya. Bahaya ya bro ya. Bahaya, kita lanang-lanang bebas bahaya, membatalkan puasa, an-nadru bisahwah. Makanya sekarang itu kalau godaan kita Pak Sekda di HP itu wah berkeseliweran Pak. Ini kok cantik-cantik gak dilihat emang ya Pak ya, dilihat kok ya berbahaya. Nah dari sebulan kita dilatih untuk tidak makan, tidak minum, kemudian nanti disetel kayak malaikat Pak. Malaikat itu apa deh dalilnya? La aklala surba wala naumalahu, ya kan? Ada syair nadamnya kan? Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak beristri, baunya wangi, maka sampai ada parfum yang namanya malaikat subuh Pak. Itu karena apa? Nanti disetel semuanya masuk surga dengan cara puasa. Kita ini ya nggak seni, nggak buang air seni Pak, nggak buang air besar, tapi bahagianya seperti malaikat. Supaya apa? Puncaknya la'allakum tattaqun. Kita dilatih semenjak saat ini di model-model koyok malaikat. Sampai kalau puasa itu bau mulutnya nggak enak kan, tapi hasilnya itu wangi, tapi nggak usah dites sama temannya. Oh wah itu nggak usah ya, itu aslinya wangi sudah. Sebab apa? Malaikat tuh harum baunya. Nah nanti di surga Pak, orang itu disetel sama Allah. Siapa sih orang yang bisa masuk surga lewat puasa? Tatakun itu apa? Kalau guru-guru kami mengajarkan, orang yang bertakwa itu orang yang bisa melakukan 4 huruf ini.
Takwa itu hurufnya apa saja, Dek? Yang pertama, ayo, santri YPM nggak ngerti huruf takwa. Pertama huruf ta, kemudian yang kedua qaf, yang ketiga wawu, yang ketiga ya. Setelah lulus esok rale mulai. Ulangi, ta, qaf, wawu, ya. Takwa itu hurufnya ada 4. Yang pertama ta, apa itu? Tawadhu. Wong sing poso, siapa yang menang adalah mereka yang bisa melaksanakan hurufnya takwa. Huruf takwa yang pertama ta, tawadhu, merasa tidak ada orang lain yang buruk di dunia ini selain dia yang paling buruk. Dek, sampean ngerti nggak di YPM ini ada orang yang paling baik? Ada kan? Kalau yang paling buruk ada nggak? Lah wis ra iso mlebu swarga kuwi. Orang ngomong itu enak wong apik, kemudian ini ada orang yang buruk. Kita mengerti orang lain itu lebih buruk daripada kita. Berat Pak untuk mendapat derajat takwa. Maka kalau pun toh ada orang yang paling buruk itu ya saya. Ada orang itu terkadang dibilangin di lingkungan sini nih Pak, orang itu baik-baik semua Pak. Atau mungkin kita sampai mulet-mulet dibilang sama temannya, Pak, wong tonggone sampean iki kok elek to Pak? Iya elek, aku ki elek, tapi saya nek luwih elek nek sapa? Kancaku. Wis ngono ki ra iso. Di kantor kita paling buruk. Kok enek wong merasa dirinya lebih baik dari orang lain, maka itu dia termasuk orang yang sombong. Man tahayyara, barang siapa orang yang merasa fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah. Sing sapa wonge kok merasa di dirinya itu sedikit saja dari kesombongan, biji sawi saja kesombongan, iki nek raku ngono kuwi, ini kalau enggak saya, wah berat masuk surganya Allah. Makanya takwa itu adalah orang yang tawadhu, dia itu ditempeleng sudah tidak bisa Pak. Karena apa? Orang yang Anda pasal itu berada di bawahnya tempeleng. Orang yang tawadhu itu nggak bisa lagi disempar. Karena apa? Dia berada di bawahnya sempar orang. Maka apapun orang bilang, sudah saya itu yang paling buruk Pak. Saya mohon maaf kalau saya salah. Paham nggih? Paham. Tawadhu. Tawadhu itu kebalikan dari sombong. Yang kedua, qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu nerimo ing pandum, menerima keadaan. Alhamdulillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Terus nek dongane cah santri ditambahi Rabbi zidni ilma warzuqni, itu titik. Sampean ridho hari ini menuntut ilmu mulai pagi. Anak-anak ini kan jam 12 Pak baru tidur, jam 12 baru tidur, nanti bentar lagi karena ada tahajud kan, kemudian dibangunin lagi, pagi harus ngantri airnya. Ini ngantri airnya Pak, makanya nanti kalau Bapak ACC ya ditambah lagi untuk Pak ya, sanitasi airnya. Amin deh ya, amin. Saya mau apik gawe shower mau keren ya paling ya. Waduh terus nek poso ini. Ya. Kalau airnya dari atas mantur, wah puasa mandi terus sambil menghirup. Masih berapa menit ini? Santri sing penting qanaah menjadi santri hari ini apa? Pijakkan kaki sampean di YPM. Bismillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Sudah istiqomah tuntas sampean nanti keluar dari sini insya Allah barokahnya Nahdlatul Ulama, barokahnya sesepuh-sesepuh itu. Saya udah membuktikan Pak Yai. Saya kan sering disuruh ngaji di sana-sana Pak. Dulu saya tuh nemuin santri sini tuh beliknya Masya Allah Pak. Pagar belakang ini kan barusan aja tuh Pak tinggi. Itu dulu yang jebol itu tetangga saya Pak, dari Separe sana. Lah kok ketemu saya Pak, assalamualaikum Pak itu ngimami tahlil Pak, ngimami tahlil, udah gitu ceramah, dia itu yang mimpin, punya masjid musola. Mari para jamaah, jenazah ini kita berangkatkan, kemudian apabila jenazah ini ada salah hilaf dimaafkan, dan besok kita tahlilan selama 7 hari. Saya tuh heran Pak, kok iso gitu, padahal dulu tuh beliknya luar biasa Pak.
Udah gitu tak tanyain ketemu, sampai sekarang kerja di mana Mas? Saya diampirkan Pak, ada yang garap sawah itu, santrinya apa itu ada Pak, yang namanya Kang Basori itu di SP ya Pak ya. Itu sawahnya banyak, punya kombi itu 4 Pak. Terus belum lagi dia istiqomah ngopeni anak santri. Ya Allah, saya mikir memang barokah itu gak ada rumusnya. Tetangga saya Pak hari ini Kang Musafir itu, Musafir Fram yang mau menuju tempatnya Pak Suwondo, itu kan ada apa kandang sapi besar itu Pak. Sapinya beliau itu sekarang kalau tidak salah 600 Pak. Belum kambingnya, belum lagi dia ini ke Jawa mau. Itu alumni YPM Pak. Yang dulu pokoknya yang ini ya turah-turu tak takoni. Barokahnya terkadang kita nggak menyangka ternyata Allah tata untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemarin saya ngaji di mana? Bukuan, itu ketemu ada yang jadi apa itu MUA itu sukses itu juga santri YPM. Saya lagi ketemu di Lempake itu juga santri YPM, punya apotek. Ya kan, wis pokoknya YPM berkah barokah amin Allahumma. Wis tak tambahin nomor loro, nomor telu, wawu, warok. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa berhati-hati. Hati-hati itu bagaimana katanya Sayyidina Umar? Seperti berjalan di malam hari, gelap gulita, jalannya licin. Berarti piye? Yo kudu hati-hati. Makanya hidup itu harus berhati-hati. Santri-santri di sini dilatih oleh abah, oleh ibu, bapak, ustadz, ustadzah untuk berhati-hati cara berpakaian, hati-hati bertutur kata, hati-hati dalam apa? Bermedia sosial, hati-hati dalam bergaul. Itu tujuannya apa? Mengantarkan kita untuk menuju surganya Allah, baik surga dunia maupun akhirat. Maka sampean jangan merasa berkecil hati, dikekang, dimarahin, enggak. Itu untuk melatih kita menjadi orang yang wirai. Sebab kalau orang yang nggak wira itu bahaya Pak. Korupsi aja Pak hari ini berapa itu? Kalau dibagi itu satu orang berapa beratus juta ya? Berapa triliun ini yang infonya ini? Kan lumayan Pak. Jadi serasa Ustadz mulai korupsi ini timah itu Pak lumayan kan? Sekian triliun itu karena apa? Nggak nyantri, pasti nggak nyantri, nggak pernah nyantri, nggak hidup yang berhati-hati. Dan dia biarpun nyantri, mungkin tadi puasanya nggak dipakai, tidak lagi malaikatnya, tapi dia menjadi setannya. Dan yang terakhir 4 menit. Yang terakhir ya. Apa itu ya? Yakin. Hidup itu Allah setel untuk kita yakin. Yakin tuh gini deh. Kita tidak pernah ragu dan bimbang sedikit pun ketika kita ditaruh di pondok, kemudian nanti makan apa, jadi apa. Bahkan tadi Pak Sekda kabarnya gembira sekali. Banyak loh Pak anak sini tahfidz Pak. Itu benar, mereka hari ini nyari info ke sana kemari, ada yang kemarin tes tidak lulus. Nah itu kan kesempatan. Kalau kita ke Al-Quran, kemudian ngerumat Al-Quran, apa yang kita dapat dari Al-Quran? Top. Nurul Islam akan berjaya, kita akan hidup bahwa wis dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orangnya ngopeni agama, maka dunianya ngikut. Tapi kalau murni hanya dunia yang dicari, meninggalkan agama, maka lama kelamaan dia akan terkubur oleh dunianya. Makanya Dek, kesempatan nyari informasi yang kelas 3 ya, yang kelas 3 cari info nanti. Mumpung ada Pak Sekda, tanya-tanya asistennya, Pak lewat mana, atau mungkin di dinas terkait Pak Camat, ya kan, tanya, ini saya mau sekolah di sini Pak. Bahkan Pak Askin kemarin kita UNU ya Pak Askin ya, Universitas Nahdlatul Ulama juga banyak beasiswa. Itu universitas kita ya wis tingkat ASEAN full, weh pokoknya ning kono sing ireng-ireng ngene iki mlebu ning ngono malah putih. Glowing. Ya karena apa? Nahdlatul Ulama juga punya universitas sendiri yang top. Oke, itu yang terakhir. Jadi mari kita yakin. Yakin itu apapun yang terjadi Pak adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini sekali lagi ayo kita terapkan di diri kita untuk wirai, hati-hati. Yakin dalam menghadapi semua urusan itu ada masalah, itu ada pasti Allah menjadikannya solusi.
Mungkin itu, saya mohon maaf, saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhususan ila hadrati muassis wa muharrik Jami'ah Nahdlatul Ulama fi hadhil ma'had Nurul Islam wa fi hadhil qaryah Tenggarong Seberang. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ar-ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rahman ya rahim ya arhamar rahimin. Mari sebelum berbuka saya mengingatkan untuk adik-adik khususnya yang belum tahu, kalau mau doanya ijabah itu, kalau mau buka kayak gini itu berdoa sama Allah, karena paling istijab. Minta minimal satu urusan dunia, satu urusan akhirat. Kalau masih nyantri berarti ya urusan ngaji, urusan ilmu, urusan orang tuanya supaya berkah barokah dalam mencari rezeki. Mari, ini sudah saatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Urip mung sepisan kutun duwe cekelan. Nyuwun maring pangeran selamat dunya akhirat kabehan. Nibadahe aja lali senajan wektu wis ra kanthi ngapura kalihan Gusti merga dosane wis ngaramuri. Nibadahe aja lali senajan wektu wis ra kanthi ngapura kalihan Gusti merga dosane wis ngaramuri. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kutun duwe cekelan. Nyuwun maring pangeran selamat dunya akhirat kabehan. Nibadahe aja lali senajan wektu wis ra kanthi ngapura kalihan Gusti merga dosane wis ngaramuri. Nibadahe aja lali senajan wektu wis ra kanthi ngapura kalihan Gusti merga dosane wis ngaramuri. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي الكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة الخير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة الخير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار ملأ الدنيا بالأنوار وبسر القوم الأسرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي